Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Bapak Ibu, malam ini hari Jumat, jadwal untuk berlatih meditasi. Dan hari ini juga tanggal 21 April, yaitu Hari Kartini. Selamat kepada ibu-ibu khususnya Bapak, anak-anak dalam Dhamma, kita mendapatkan keteladanan yang sangat baik, yaitu Ibu Kartini, yang telah mempunyai kepedulian dan cinta kasih dalam menjalani kehidupan, sehingga walaupun sudah mendiang, beliau tetap berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya karena jasa atau kebajikan yang telah dilakukan. Itulah sebenarnya contoh yang paling baik dalam menjalani kehidupan, ketika orang bisa peduli kepada orang lain, berarti juga peduli kepada diri sendiri, mengharapkan orang lain terbebas daripada penderitaan dengan mengembangkan cinta kasih adalah sifat-sifat luhur yang diajarkan Sang Buddha, utamanya pada proses menjalani Bodhisattva, mengembangkan 10 paramita, diantaranya adalah cinta kasih. Kepedulian, cinta kasih itu akan tetap berada walaupun kehidupannya sudah berlalu. Karena Hari Kartini tanggal 21 ini patut untuk menjadi perenungan kita, khususnya umat Buddha, karena Kartini kalau tidak salah itu juga mengaku anak Buddha, anak Buddha. Jadi sifat-sifat luhur daripada Sang Buddha, anak Buddha artinya adalah orang yang belajar atau praktek ajaran Sang Buddha. Ibu Bapak, karena malam ini adalah jadwal meditasi, kita akan berlatih meditasi. Utamanya adalah kita akan berlatih meditasi cinta kasih, wujud daripada apa? Peduli kita pada diri kita sendiri untuk mengembangkan cinta kasih. Sering dalam berlatih meditasi diantarkan dengan kalimat yang ada dalam Brahma Vihara, yaitu metta, disuruh mengulang-ulang semoga semua makhluk berbahagia. Itu secara luas atau secara utuh. Tapi diawali semoga saya berbahagia. Kalimat itu bisa digunakan untuk mengembangkan sifat luhur cinta kasih yang ada dalam batin setiap orang dengan menggunakan kalimat semoga saya berbahagia. Secara khusus ke dalam, kalau keluar semoga semua makhluk berbahagia. Tetapi alangkah lebih baiknya kalimat itu untuk dicerna, dimengerti lebih mendalam lagi.
Walaupun itu bisa digunakan objek untuk mengembangkan sifat luhur pada dirinya sendiri dengan kalimat tadi, semoga saya berbahagia. Keluar yang lebih utuh, yang bersifat universal, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kalimat itu sebagai objek, tetapi secara pemahamannya mesti kita tindak lanjuti. Bagaimana supaya kita itu bahagia? Bagaimana supaya makhluk lain itu bahagia? Nah, di antaranya adalah berlatih meditasi cinta kasih, mengembangkan sifat luhur yang ada dalam diri kita. Karena kita tanpa kecuali begitu terlahir di dunia ini membawa potensi yang positif. Di antara potensi yang positif itu adalah metta atau cinta kasih. Tapi kalau potensi itu, metta itu, cinta kasih itu, kalau tidak kita latih, ya tidak mungkin cinta kasih itu akan bisa tumbuh berkembang dengan sendirinya. Maka ada latihan metta bhavana, mengembangkan cinta kasih, meditasi mengembangkan cinta kasih, tidak lain adalah penyadaran diri bahwa kita lahir itu bahwa potensi positif di antara metta cinta kasih, dan potensi itu bisa tumbuh berkembang ketika kita latih. Cara melatihnya, kalimat itu sebagai objek, sarana untuk melatih mengembangkan sifat luhur yang ada dalam diri kita. Dengan duduk yang rileks, seutuhnya tentunya. Nah, ini membantu, faktor itu untuk membantu. Membantu apa? Membantu meditasi cinta kasih juga, bukan hanya ketenangan saja. Karena ini adalah faktor untuk membantu. Kalau kita dalam keadaan duduk seperti ini, duduklah yang rileks. Bukan hanya duduknya saja, tetapi juga batinnya rileks. Bagaimana supaya rileks? Tanggalkan semua pengharapan, keinginan yang membuat tegang itu ditanggalkan. Sehingga supaya rileks, dalam keadaan rileks, bisa melakukan dengan senang, lakukanlah dengan senang. Dengan senang hati, dengan kesadaran sendiri, bukan karena hal yang lain. Supaya akan rasa senang untuk berlatih itu. Dan yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita pasti bisa. Nah, 3 faktor ini diperlukan juga dalam latihan meditasi metta bhavana. Ketika ibu bapak kita berlatih duduk dengan rileks, misalnya duduk posisinya, melakukan dengan senang, senang dalam berlatih, dan meyakinkan diri bahwa kita pasti bisa. Kalau menggunakan kalimat tadi, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, bagaimana bisa semua makhluk bahagia kalau secara utuh? Kalau secara sempit ke dalam diri kita sendiri, semoga saya berbahagia. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 2. Kalau dalam diri kita sendiri, semoga saya berbahagia. Kalau sudah itu bisa kita lakukan, sifat luhur cinta kasih itu kita latih tumbuh berkembang dalam diri kita, untuk diri kita. Nah, kita kembangkan keluar. Kayak mata air di sumur itu. Kalau mata air di sumur itu mengalir, lantas mengisi sumur tersebut, sumur ini terisi, baru bisa digunakan keluar dari sumur itu. Bisa untuk mencuci, bisa untuk bersih-bersih, bisa untuk tanaman, dan bisa untuk apapun, keluar dirinya. Nah, sifat luhur cinta kasih sebagai potensi yang kita bawa sejak lahir, bagaimana cara untuk melatihnya? Kalau dalam posisi latihan duduk seperti saya ini, duduklah dengan rileks. Buatlah batin yang rileks.
Lakukanlah dengan senang dan yakinkan diri kita pasti kita bisa untuk mengembangkan sifat luhur cinta kasih itu. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan galau. Yakinkan diri kita. Nah, kalau itu sudah cukup faktor-faktornya, nah bisa menggunakan kalimat semoga saya berbahagia. Nah, bagaimana supaya kita itu bahagia? Sifat luhur cinta kasih ini kita mesti latih, kita kembangkan. Dengan kalimat itu sebagai objeknya, sarananya untuk mengembangkan semoga saya berbahagia. Kalau dilanjutkan kalimat berikutnya, semoga saya tidak mendengki dan didengki. Nah, sebabnya itu loh, tidak mendengki, tidak menyakiti. Kalimat berikutnya, semoga saya bisa hidup berbahagia, menjalankan hidup dengan berbahagia. Masih satu kalimat lagi, saya ulang, semoga saya berbahagia, semoga tidak mendengki dan didengki, tidak menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya bisa menjalankan hidup dengan bahagia. Artinya apa? Ketika ada sifat-sifat yang tidak baik muncul dalam diri kita, itu mesti kita ketahui, kita sadari. Jangan kita biarkan itu tumbuh berkembang. Supaya hidup kita bahagia, tumbuh berkembang cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Caranya bagaimana? Ya jangan mendengki, jangan menyakiti, agar terbebas dari derita jasmani dan batin, bisa menjalankan hidup bahagia. Mengembangkan sifat luhur cinta kasih itu dengan kalimat semoga saya berbahagia tidak cukup kalimat itu kalau menggunakan pemahaman lebih mendalam. Tetapi kalau cuma hanya kita gunakan ya sudah cukup bisa. Ketika semoga saya berbahagia, sebagai objeknya diharapkan pikiran positif itu, sifat-sifat luhur itu yang muncul dengan kalimat itu berkembang. Sifat luhur cinta kasih itu dengan kalimat semoga saya berbahagia, diulang-ulang. Tapi kan ada orang yang dominan dalam hidupnya itu, rasional atau akal sehatnya itu bertanya, bagaimana supaya bisa bahagia? Tidak mendengki, tidak menyakiti. Artinya bebaskan daripada sifat-sifat buruk. Ketika sifat buruk itu muncul dalam batin kita, kita usaha untuk membebaskan sifat-sifat buruk itu. Dengan bagaimana? Dengan menyadari dan dengan untuk melupakan pemicunya. Misalnya, ingat orang lain menyakiti kita, ingat orang lain menghina kita, ingat orang lain menyalahkan kita, sedangkan kita tidak berbuat apa yang dituduhkan itu. Nah, kan bisa timbul benci, dengki, ingin menyakiti. Nah, kalau itu muncul, sadar menyadarinya supaya dia cepat berlalu, tidak dibiarkan tumbuh berkembang. Lantas menggunakan semoga saya berbahagia. Karena kalau tumbuh berkembang ingin menyakiti, mendengki, ya tidak mungkin bisa bahagia. Yaitu kalau kita pahami lebih mendalam lagi. Tapi kalau mau hanya menggunakan sebagai objek, semoga saya berbahagia. Objek itu, kalimat itu sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat luhur cinta kasih, menyayangi kepada dirinya, menyintai kepada dirinya, mengembangkan sifat-sifat baik pada dirinya,
tidak mendengki, tidak menyakiti, agar terbebas dari derita jasmani dan batin, agar bisa menjalani hidup dengan bahagia, membebaskan sifat-sifat buruk, menumbuh kembangkan sifat luhur cinta kasih dengan kalimat semoga saya berbahagia. Nah, ketika hal itu sudah kita latih, ibu bapak, saudara-saudari sedama, kan bisa sedikit, bisa cukup, bisa banyak, tinggal kemampuan, tinggal perkembangan daripada potensi itu. Nah, kalau baru sedikit, apakah bisa untuk mengembangkan keluar diri? Tentu bisa, cuma ya terbatas. Baru menggunakan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Nah, bagaimana supaya makhluk berbahagia itu? Ya, kita tidak menyakiti, kita tidak mendengki kepada makhluk lain. Lah, kalau makhluk lain menyakiti dan mendengki kita, Bante, kita berusaha untuk menghindarinya. Sebab kalau kita nggak berusaha untuk menghindarinya, kita membalas karena kita membela diri, ya mengembangkan semoga semua makhluk bahagia itu atau orang lain utamanya tidak terhubung. Jadi ketika kita untuk berlatih semoga semua makhluk berbahagia, utamanya adalah orang lain, ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain menyalahkan kita, ya kita mesti mengabaikan itu. Tidak menggunakan karena hal itu kita lantas membalasnya. Nah, kalau kita melakukan itu, semoga semua makhluk berbahagia, tidak akan bisa sampai dalam proses latihan mengembangkan sejauh itu. Jadi kalau cuma hanya kalimat sebagai objek, ya cukup semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau dilanjutkan kalimatnya, semoga saya tidak mendengki dan tidak bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya bisa menjalankan hidup dengan bahagia. Itu kalimat yang jadikan objek. Pelaksanaannya, pelatihannya adalah ya kita sadar menyadari ketika batin yang negatif itu muncul. Kita sadari jangan supaya tidak tumbuh berkembang. Misalnya dengki kepada orang lain, mau menyakiti kepada orang lain karena dimacem-macemi orang lain misalnya. Nah, itu kita lihat ke dalam diri kita, kita sadari supaya tidak tumbuh berkembang. Yang tumbuh berkembang supaya cinta kasih itu. Itulah wujud peduli kepada diri kita. Mengembangkan sifat luhur, peduli kepada diri kita, kepedulian yang sangat penting. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, jadi kalau mendalami kurung atau belum terbiasa cuma menggunakan semoga saya berbahagia, ya kalau kalimat itu bisa untuk membimbing batin itu tumbuh berkembang dengan sifat-sifat luhur, ya cukup saja. Tapi kalau orang yang menggunakan akal sehat atau biasanya menganalisis untuk bertanya ureanya, ya kita mesti memahami, supaya cinta kasih itu bisa tumbuh berkembang, ketika kita berlatih muncul hal-hal yang tidak baik, mesti disadari bahwa itu sebagai perintang, sebagai penghalang kita mengembangkan cinta kasih itu mesti kita sadari munculnya dan supaya berlalu. Sebab kalau itu enggak kita sadari munculnya, dia akan tumbuh berkembang berkaitan dengan siapa? Dengan orang yang menghina kita, dengan orang yang menyalahkan kita, dengan orang yang macam-macam dengan kita. Nah, itu akan dengki,
membenci, menyakiti, sifat-sifat itu akan tumbuh berkembang. Maka itu mesti disadari, kalau muncul tetap kembali kepada semoga saya berbahagia. Bagaimana supaya kita berbahagia? Bebas dari mendengki, bebas dari menyakiti, agar kita bisa terbebas daripada derita jasmani dan batin. Cinta kasih akan tumbuh berkembang dengan kalimat semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Lakukan dengan rileks, lakukan dengan senang, lakukan dengan percaya diri. Supaya sifat-sifat luhur peduli pada diri sendiri dengan mengembangkan cinta kasih akan tumbuh berkembang. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan latihan meditasi kita dengan menggunakan kalimat semoga semua makhluk berbahagia secara utuh, semoga saya berbahagia secara ke dalam diri kita. Ke dalam diri kita semoga saya berbahagia, keluar diri kita semoga semua makhluk berbahagia. Dua-duanya untuk mengembangkan sebagai objek untuk mengembangkan sifat luhur cinta kasih atau metta. Kalau ada sifat-sifat yang tidak baik muncul, disadari supaya dia tidak menjadi perintang yang sangat efektif. Disadari bahwa itu muncul tapi kita bukan mengembangkan itu. Itu bagian daripada perintang yang muncul dalam berlatih. Jadi kembali semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita atau semoga saya berbahagia. Kita lanjutkan, semoga Ibu Bapak kita semua sukses.